Kan itu waktu Nur Seha dari Orkes Gumarang menyanyikan lagu Ayam dan Lape. Kan populer tuh. Yeah. Oi oi ayam dan lape. Musik Gambang di Tangerang menciptakan lagu ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah. Kan gitu. Kok ini ayam dan lape ini sini jadi ayam jago? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi. Gue mau tanya ke Babe mengenai Minangkabau. Kapan pertama kalinya suku Minang itu datang dan menginjakan kakinya di Jakarta? Nah, kebetulan Babe kan memang kita kenal sebagai tokoh tuan rumah, tokoh Betawi nih. Jadi gue rasa mungkin Babe dapat menjelaskan ke kita mengenai kapan dan pada mulanya dan ceritanya seperti apa saat awal mula dulunya orang Minangkabau tuh datang dan menginjakan kakinya di rumah beliau. Nah, kira-kira gimana Be ceritanya Be? Begini ya, kalau yang bisa kita ungkapkan tentu yang ada catatannya. Catatannya itu adalah pada 1521 ketika perjanjian Portugis di Malaka dengan kerajaan Sunda di Bogor ditandatangani. Perjanjian itu dari Sunda, utusan itu namanya Samyam. Samyam sebenarnya bukan nama dia. Itu era kapan Be? 1521. 1521. Itu utusan dari Prabu Siliwangi. Oke. Samyam itu artinya sebenarnya utusan raja, Samyam, ya kan. Lalu satu lagi Mundari. Mundari adalah seorang patih di Jakarta. Dan satu patihnya lagi, dari kerajaan patih itu dia bertakhta di daerah Bandengan ya. Benar, tapi dari kerajaan mana Be? Minor power system. Kita nggak punya kerajaan, ya kan. Kemudian Shah Bandar Qasim. Shah Bandar Qasim ini berasal dari Pagaruyung, Waitem, kemudian dia melintas Malaka baru masuk Jakarta. Oke. Dikenal di sini sebagai Waitem karena jagoan, Item artinya jago. Shah Bandar Qasim ini dalam perundingan itu adalah juru bicara karena dia menguasai bahasa Portugis. Oh, sebelum beliau jadi Shah Bandar atau beliau sudah Shah Bandar sebelum Roa Malaka. Sebelum Roa Malaka. Roa Malaka baru setelah perjanjian ditandatangani. Iya. Persisnya kapan dia jadi Shah Bandar kita nggak tahu. Dia jadi juru bicara. Nah, setelah perjanjian ditandatangani, lantas dari pihak Portugis yang pelaksana perjanjian adalah orang-orang Malaka, sebenarnya orang Pagaruyung, ya kan. Di samping orang Melayu Melaka sendiri, ya kan. Yang datang kemari. Nah, daerah dia adalah di kota orang-orang ini. Nah, di situ sudah ada pengaruh-pengaruh bahasa ya. Karena orang-orang Minang yang di sini disebut orang Awak. Orang Awak ya, Be? Di sini, orang sini Awak. Kemudian hari disebut orang Padang. Itu sering mengucapkan ekspresi onde kan gitu. Onde. Rupanya akhirnya orang Betawi nanya-nanya artinya apa itu? Itu artinya mengagumkan. Iya. Maka ketika diciptakan sebuah kue, ya kan, dari tepung beras, dalamnya gula Jawa dan dikasih kelapa, disebut onde-onde. Onde-onde, Be. Jadi itu asal katanya dari kata onde, ucapan orang Minang ngomong onde. Onde. Kemudian dari onde juga itu didisbatkan kepada boneka besar yang biasa diarak-arak kalau panen, dinamakan ondel-ondel. Ondel-ondel. Ya, onde dengan akhiran L. Di Jakarta itu dalam gramatika Jakarta ada akhiran L. Ondel-ondel menjadi artinya yang mengagumkan. Gitu. Jadi ondel-ondel dari bahasa Minang nanti ceritanya. Karena akhiran L misalnya candi. Itu artinya susunan batu. Jadi candil, kue dengan tersusun. Kue candil ya, Be. Candil. Lalu ada lagi kunti. Tapi ondel-ondel apa kan cuma karena kebetulan mirip nggak Be tuh? Bentuknya harus mengagumkan ondel-ondel. Harus sesuai dengan falsafahnya onde di Minangkabau gitu. Ondel gitu ya.
Lalu ada lagi kunti kan? Kunti. Ditambah akhiran L jadi kuntil, kuntil anak. Iya. Kuntil anak jadi setan. Padahal kunti bukan. Oke. Itu bahasa Mesir. Oke. Ini lebih kuno lagi. Bahasa Mesir kunti itu sejenis neceh-neceh. Neceh-neceh itu adalah makhluk yang menghadang orang jahat mau ke surga. Itu serapan dari Timur Tengah. Dari Mesir. Dari Mesir. Iya kan? Oh. Nah, begitulah cerita awal orang-orang Minang di Jakarta. Kemudian masa berjalan terus, baru kita jumpai lagi catatan ketika akhir abad 19, terutama abad ke-20, di Jakarta berdiri sekolah menengah atas atau setingkat dengan itu atau lebih tinggi dari itu, namanya AMS, Algemene Middelbare School. Lalu ada fakultas Recht Hogeschool, Universitas tuh, Be. universitas. Iya. Itu lulusan pertama tahun 1927 tuh orang dari Minang. 19? 1927. Oh iya. Iya. Oh. Saya lupa namanya. Oke. Iya. Itu orang dari Minang. Kemudian ada lagi sekolah kedokteran ya, Gediskendige Hogeschool. Sekolah kedokteran juga banyak orang Minang yang jadi sekolah dokter di situ. Iya. Lalu setelah era dibukanya universitas-universitas dan sekolah menengah atas, ya kan? Kemudian masa bergulir terus, lahirlah para pujangga, ya kan, yang disebut pujangga angkatan baru, ya kan? Angkatan pujangga baru, yang antara lain Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Sabana, bahkan Muhammad Yamin juga ikut terlibat dalam Kongres Pemuda kedua, kan? Nah, itu pergerakan pada zaman awal-awal kita melawan kolonialisme. Nah, terus zaman bergerak terus, mengalir itu juga orang-orang dari Minang. Setelah kemerdekaan, itu banyak sekali orang-orang Minang yang datang ke Jakarta menjadi guru. Oh, setelah kemerdekaan? Iya, guru SD, SMP, SMA. Datang ke Jakarta menjadi guru. Jadi dia menuntut ilmunya di mana, Be? Menuntut ilmunya di kampungnya masing-masing? Di kampung masing-masing. Lalu dia menjadi guru di sini. Oh. Begitu. Banyak sekali. Juga saya ingat guru bahasa Indonesia saya, sehingga saya mencintai kesusastraan adalah namanya Ibu Zanimbar. Dia orang Padang juga. Saya masih ingat waktu Ini di mana? SMP? SMP. SMP 2 Babe dulu ya? Itu saya ingat. Iya. Kemudian hari makin banyak saja guru-guru yang datang. Nah, dalam era kedatangan guru-guru ini, sebelum Jepang datang, ada seorang guru dari Master Cornelis dari Jatinegara, namanya Aman Datuk Majo Indo. Aman Datuk Majo Indo itu seorang guru yang menulis novel Sidul Anak Jakarta. Sidul Anak Jakarta? Iya. Ini orang Minang nih, Be, ya? Orang Minang. Yang bikin novelnya? Yang bikin novel. Jadi baik jalan cerita, baik tinjauan antropologi tentang Kampung Mester di Jakarta Timur itu, baik dialog-dialognya sampurna. Menurut saya belum pernah ada sampai hari ini pun buku tentang Jakarta, tentang novel atau karya sastra mengenai Betawi sebaik yang dibuat oleh Aman Datuk Majo Indo. Oke, ini menarik nih guys. Jadi kok malah yang ciptain buku tentang budaya Betawi, antropologi Betawi, novelnya orang Minang ya, Be, ya? Iya, Aman Datuk Majo Indo. Iya. Karena setahu saya gini, Be, orang Minang itu punya filsafat atau punya suatu panutan, di ma bumi dipijak, di sana lagi dijunjung, kan, itu Be? terjadi. Iya, jadi dia mengagumi juga budaya pada saat dia ditempati luar itu, biasa. Ya kan? Saya kira itu terbitan Balai Pustaka, kalau nggak salah yang terakhir yang saya miliki itu cetakan ke-27, luar biasa. Oh. Aman bisa dikatakan angkatan pujangga baru ya. Iya. Tapi tidak banyak angkatan pujangga baru yang masih dicetak terus kecuali Aman Datuk Majo Indo. Oke, iya. Dan akhirnya sampai dibikin film ya, Be, ya? Sama dibikin Rano film, iya. Si Sidul Anak Jakarta. Rano Karno yang main dulu ya? Iya. Sidul Anak Jakarta, terus sampai dibikin sinetronnya. Iya, dan sampai laris diulang kan. lagi Rano Karno sekarang laris lagi. Laris kan? Nah, itu yang Sidul itu luar biasa, ya kan? Iya. Apa itu karya? Tapi kalau Rano Karno kan emang orang Minang juga, Be. Oh iya, dan dia punya darah Minang nih kan? Minang, iya. Iya. Lalu kita lanjut kepada zaman modern.
ya kan? Zaman modern terjadi pemberontakan PRRI, Permesta tahun 1958. Setelah berakhir itu pemberontakan, maka datang lagi rombongan dari Minang. Mereka retailer di Pasar Baru, di Senen. Oh, retailernya bahasa ini pedagang gitu maksudnya? Ya, di Senen, ya kan? Iya. Kemudian di Tanjung Priok, bahkan di mana pasar mana? Pasar Ular. Pasar Ular. Nah, Pasar Ular itu dari orang-orang Minang gitu, awalnya. Tanah Abang gitu, Be. Tanah Abang juga. Oke. Tanah Abang juga. Hampir seluruh pasar-pasar kemudian meluas. Pasar Baru tadi Babe bilang? Pasar Baru iya. Pasar Baru kan India, Be. India tokonya. Maksudnya tokonya gimana maksudnya? Jadi begini ya kan. Kan ada istilah kaki lima. Kaki lima itu 5 feet. 5 langkah. 5 langkah. Sebenarnya itu ukuran. Iya. Jadi toko ke jalan itu mesti ada trotoar sepanjang 5 feet. Ya kan? Iya. Disitulah mereka berdagang. Iya. Jadi perantau-perantau Minang pada masa lalu memang sudah lebih maju dibanding orang India dan Cina. Selangkah lebih maju atau 5 langkah lebih maju dibanding orang India dan Cina. Jadi kemudian toko di depan tokonya. Kapan restoran Padang mulai muncul? Iya. Yang saya ingat waktu pergerakan kita demo-demo menghadapi PKI, biasanya kita kan di Medan Merdeka Barat tuh, di kantor Kotral, Komando Tertinggi Revolusi Retooling Aparatur Negara. Di belakangnya yaitu Jalan Tanah Abang 4. Itu ada restoran Padang. Jadi sekitar era-era 64-65 muncul. Dan saya terakhir melintas Tanah Abang 4 itu resto masih ada. Masih ada, Be? Enak, Be? Babe demen Oh, gitu? bagus. Itu setahu saya itulah yang pertama. Iya. Pada waktu itu Jakarta ada restoran tuh sifatnya umum aja. Nggak ada tulisan masakan Padang, nggak ada. Be? Dan di situ yang pertama memakai. Oh, iya. Tapi kalau di kampung saya, Be, di Padang sendiri, Be, nggak ada loh, Be, masakan Padang. Nggak ada. Masakan ambo. Nggak ada, restoran Padang nggak ada, Be. Sate Padang nggak ada, Be. Nggak ada. Nggak ada. Adanya sate Mak Sati, sate Mak Ajat. Jadi begitu. Tidak pernah ada permasalahan pergesekan sosial antara orang-orang perantau dari Minangkabau dengan orang sini, nggak pernah ada. Jadi gitu ya, Be, ya. Sejarahnya pertama kali orang Minang menginjakan kakinya di Jakarta. Sebagai daerah yang bisa dibilang Jakarta ini pusatnya perdagangan pada masa lalu kan sudah menjadi pusat nih, Be, ya. Jadi begitu akrabnya ya. Kan itu waktu Nur Seha dari Orkes Gumarang menyanyikan lagu Ayam dan Lape. Kan populer tuh. Oi oi ayam dan lape. Musik Gambang di Tangerang menciptakan lagu Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah. Gitu. Kok ini ayam dan lape di sini jadi ayam jago? Kira-kira begitulah perbauran kebudayaan. Iya. Efek samping dari viralism. Pada saat ada viral yang ini diciptakan lagi kira-kira gitu. Iya, kira-kira itu. Kira-kira zaman dulu kayak begitu. Tapi zaman dulu kan belum ada sosial media. Adanya event-event besar, gitu ya. Acara-acara sayembara gitu-gitu macam-macam gitulah. Nah, ini penting buat kita, khususnya bagi orang-orang Minang yang mendengarkan ini sejarahnya orang Minangkabau menginjakan kakinya di Jakarta, dan yang terpenting di sini adalah bagaimana budaya Minangkabau itu terus kita bisa menjunjung adat istiadat yang ada pada saat kita injak adat istiadat. Maksudnya kita tempati. Di mana ada pepatah, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi adat istiadat setempat harus kita hargai, harus kita hormati karena kita numpang di sini. Dan kita harus majukan juga daerah yang kita tumpangi, kita jaga juga. Ya, saat kita pulang kampung, kita juga bisa menceritakan seperti apa mewahnya, seperti apa hebatnya daerah tempat kita merantau. Ya, kira-kira teman-teman seperti itu pesan dari Babe, cerita dari Babe mengenai kedekatan orang Minangkabau dengan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.